Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Febrian dari kelas 11 TKJ 1. Saya akan menerangkan materi tentang sejarah dan perkembangan WiFi. Sejak awal, WiFi membantu kita terhubung dengan jaringan internet. Seiring perkembangannya, teknologi WiFi berkembang memberikan kontribusi yang memungkinkan kita untuk lebih terhubung dengan dunia yang luas. Tapi, berapa banyak dari kita yang tahu mengenai sejarah WiFi, terus kapan WiFi diciptakan, bagaimana cara kerjanya, serta apa saja sih perkembangan WiFi yang membuat kita lebih terhubung. Apa itu WiFi dan bagaimana cara kerja WiFi? Wireless Fidelity atau biasa disingkat dengan WiFi adalah suatu teknologi yang memakai gelombang radio untuk menghubungkan device elektronik ke sebuah jaringan. Untuk terhubung ke WiFi diperlukan adaptor nirkabel untuk membangun hotspot sehingga user dapat terhubung ke internet dalam cakupan tertentu. Kapan WiFi diciptakan? Pada tahun 1997, sebuah lembaga independen bernama IEEE membuat spesifikasi atau standar Wireless Local Area Network (WLAN) pertama yang diberi kode 802.11. Peralatan yang sesuai dengan standar 802.11 dapat bekerja pada frekuensi 2,4. Perkembangan WiFi. Pada tahun 2002, IEEE membuat spesifikasi baru yang dapat menambahkan kemampuan 802.11. Spesifikasi yang diberi kode 802.11 ini bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dengan kecepatan transfer data teoritis maksimal 54 MB per second. Pada tahun 2006, MIMO Multi-File Input Multi-File Output merupakan teknologi terbaru dari keunggulan reliabilitas dan peningkatan jumlah klien yang dapat terkoneksi. Peralatan WiFi MIMO dapat menghasilkan kecepatan transfer data sebesar 108 MB per second. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tessa Alicia dari kelas 11 TKJ 2. Di video ini, kita akan tanya jawab seputar teknologi layanan jaringan. Pertanyaan yang pertama, apa sih tujuan dari komunikasi data? Jawabannya adalah, tujuan dari komunikasi data yaitu bagaimana kita dapat mengirim data dengan jumlah yang besar dalam waktu yang singkat dari satu lokasi ke lokasi yang lain tanpa ada pesan error atau kesalahan. Pertanyaan yang kedua, pada teknologi komunikasi suara, media apa yang digunakan dalam mengirimkan data? Jawabannya yaitu frekuensi radio. Pada teknologi ini, suara yang dikirimkan oleh pengirim akan diubah menjadi sinyal radio hingga sampai pada sisi penerima yang kemudian diubah menjadi suara dengan bantuan speaker. Pertanyaan selanjutnya yaitu pertanyaan yang ketiga. Komponen Sofwitch terdiri dari ada 5 loh. Yang pertama, gateway controller, yang kedua, signaling gateway, yang ketiga, media gateway, yang keempat, media server, yang kelima, fitur server. Pertanyaan terakhir, penyedia layanan yang berfungsi sebagai penghubung antara telepon dalam perusahaan dengan jaringan internal dan menghubungkan juga telepon dalam perusahaan dengan jaringan telepon publik PSTN adalah, jawabannya adalah PBX, Private Brand Exchange, menyediakan layanan yang berfungsi sebagai penghubung antara telepon dalam perusahaan dengan jaringan internal dan menghubungkan juga telepon dalam perusahaan dengan jaringan.
Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saida Sewati dari kelas 11 TKJ 1 akan mempresentasikan contoh soal dan pembahasannya yang berkaitan dengan pelajaran TLJ. Contoh soal yang pertama yaitu, apa pengertian VoIP dan sebutkan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari? Jawabannya, teknologi yang menjadikan media internet agar bisa melakukan suara jarak jauh secara langsung. Contoh kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu berkomunikasi dengan orang lain dalam jarak jauh, dan orang-orang yang bekerja di kantoran biasanya menggunakan teknologi ini. Contoh soal nomor 2, apa keuntungan menggunakan VoIP dibandingkan menggunakan telepon kabel? Keuntungannya menggunakan VoIP dibanding menggunakan telepon kabel biasa adalah VoIP dapat menekan harga lebih murah dibandingkan menggunakan telepon kabel yang relatif mahal ditambah fitur-fitur yang telah ditambahkan yang tidak ada pada telepon kabel biasanya seperti call forward dan IM. Soal ketiga yaitu apa yang dimaksud firewall dan sebutkan jenis-jenisnya. Jadi, firewall adalah perangkat keamanan jaringan yang memonitor lalu lintas jaringan masuk dan keluar dan memutuskan untuk mengizinkan atau memblokir lalu lintas tersebut berdasarkan aturan keamanan yang telah ditentukan. Jenis-jenis firewallnya ada proxy firewall, stateful inspection firewall, unified threat management atau UTM, dan lain-lain. Contoh soal yang keempat yaitu, sebutkan 2 fungsi firewall pada jaringan komputer. Jawabannya yaitu mengontrol dan mengawasi paket data yang mengalir di jaringan dan melakukan autentifikasi terhadap akses. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nidia Olivia Alfiani dari kelas 11 TKJ 2 akan membahas contoh soal teknologi layanan jaringan. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan komunikasi data? Komunikasi data adalah proses pengiriman dan penerimaan data dari 2 atau lebih alat yang terhubung dalam sebuah jaringan, seperti laptop, komputer, telepon genggam, dan alat komunikasi lainnya. Soal yang kedua, apa tujuan dari komunikasi data? Tujuan dari komunikasi data salah satunya adalah sistem komunikasi data memungkinkan orang yang mempunyai lokasi geografi berlainan dapat saling berkomunikasi dan memungkinkan penggunaan sistem komputer dan peralatannya dari jauh. Soal yang ketiga, apa sajakah faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam komunikasi data? Faktor yang perlu diperhatikan meliputi 1. Pensinyalan, 2. Transmisi, 3. Cara penomoran, 4. Cara menyalurkan hubungan atau routing, dan 5. Cara menghitung biaya atau transmisi. Soal yang keempat, sebutkan elemen-elemen komunikasi data. Elemen komunikasi data ada 5. Pertama, source atau sumber. Kedua, transmitter atau pengirim. Ketiga, transmission system atau sistem transmisi. Keempat, receiver atau penerima. Dan kelima, destination atau tujuan. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisa Nurpadila dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang SIP, Session International Protocol. Nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan SIP. SIP, Session International Protocol, adalah protokol pensinyalan pada layer yang berfungsi untuk membangun, memodifikasi, dan mengakhiri suatu sesi multimedia yang melibatkan satu user atau lebih. Yang kedua, jelaskan tentang arsitektur SIP. Arsitektur SIP terdiri dari 2 komponen, yaitu user agent dan servers. User agent merupakan endpoint dari sistem dan memuat 2 subsistem, yaitu user agent client watch yang membangkitkan request dan user agent server UAS yang merespon. Yang ketiga, jelaskan tentang evolusi
VoIP. Pada perkembangannya, sistem koneksi VoIP mengalami evolusi. Bentuk peralatan pun berkembang, tidak hanya berbentuk komputer yang saling berhubungan, tetapi peralatan lain seperti PC ke PC, PC ke phone ke phone, dan IP-based Network (NGN). Yang keempat, jelaskan tentang transmisi SIP. Session International Protocol merupakan standar yang diajukan oleh IETF untuk pengendalian panggilan multimedia. SIP dapat digunakan dengan protokol lapis transport manapun seperti TCP, UDP, atau bahkan ATM. Metode transmisi SIP invite digunakan untuk memanggil user, pembangun koneksi. ACK digunakan sebagai balasan invite. By mengakhiri koneksi exiting atau untuk menolak invite. Cancel digunakan untuk mengakhiri permintaan atau proses searching. Register membawa informasi tentang lokasi user kepada server SIP. Options meminta informasi kapabilitas server IP. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nursada dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang seputar soal dan pembahasan teknologi layanan jaringan. Soal yang pertama, apakah yang dimaksud bandwidth digital? Bandwidth digital adalah jumlah atau volume suatu data yang biasanya disebut dalam satuan bit per detik atau BPS, yang dapat dikirimkan melalui sebuah saluran komunikasi tanpa adanya distorsi. Soal yang kedua, bagaimana cara kerja VoIP? Di sini dapat dijelaskan prinsip kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian dari PC diteruskan melalui hub atau router. Soal yang ketiga, apakah yang dimaksud ekstensi dalam server VoIP? Ekstensi merupakan label dari extension, dapat berupa sebuah string berupa angka, huruf, dan simbol yang ada atau pola yang harus dievaluasi secara dinamik untuk mencocokkan dengan banyak kemungkinan nomor telepon. Dan soal yang terakhir, jelaskan fungsi dari dial plan. Dial plan berfungsi sebagai routing panggilan antara ekstensi baik yang berada dalam satu IPBX maupun secara lokal. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joy Hailia Dinayah dari kelas 11 TKJ 2. Di sini saya akan membahas tentang contoh soal esai pelajaran teknologi layanan jaringan. Langsung saja ke soal yang pertama. Sebutkan jenis-jenis bandwidth. Untuk menjawab jenis-jenis bandwidth, saat ini bandwidth dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bandwidth analog dan bandwidth digital. Dalam kehidupan sehari-hari, bandwidth juga dibagi dalam dua kategori, yaitu bandwidth downlink dan bandwidth uplink. Jadi, jawabannya cukup menuliskan bandwidth analog dan bandwidth digital saja. Lanjut di soal kedua. Sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi bandwidth sesuai kebutuhan. Jawabannya ada pada piranti jaringan yang digunakan, lalu tipe data yang ditransfer, topologi jaringan yang digunakan, banyaknya pengguna jaringan, spesifikasi komputer klien atau user, spesifikasi komputer server, terakhir induksi listrik dan cuaca. Lanjut soal ketiga. Apa yang dimaksud bandwidth uplink? Jawabannya adalah bandwidth uplink atau batas kecepatan upload, yaitu suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit per detik atau yang biasanya disebut dengan bit per second antara server dan klien dalam waktu tertentu. Bandwidth ini digunakan ketika kita mengirim data lewat jaringan komputer atau internet. Data ini bisa berupa teks, video, audio, gambar, dan lain-lain. Terakhir, soal keempat,
Tuliskan tentang kelemahan konsep bandwidth. Jawabannya yaitu bandwidth tidak dapat dihitung berdasarkan kondisi jaringan yang sebenarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, then you hit your teens. Life ain't really what it seems, try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number